area depan motor itu sedikit terangkat gitu ya, sedikit terangkat, bannya belum panas, sudah dinikung sedemikian rupa ya pasti lewat pasti. Itu yang dari Alex, sisinya Alex. Kalau yang dari Marquez itu juga. Halo Moto Boys. Halo Moto Boys. Iya, balik lagi Pak De. Ketemu kita. MotoGP Inggris 2025 dan kita akan review Pak De ya. Ya. Tentang ya apa yang terjadi di Silverstone ya Pak De. Ini lagi-lagi drama lagi ya Pak De. Drama full. Prancis drama. Inggris drama. Wah, nanti di Aragon apakah akan ada drama lagi nih? Siapa tahu ya Pak De. Iya. Tapi sebelum itu kita gas juga dulu Pak. Ayolah gas lah. Gas! Gas. Oke Pak De. Nah, Ini nih Pak De. oh ini gila ini motornya. Ini nih. Kenceng banget. Akhirnya berbicara Pak De. Kenceng banget. Aduh. Ini pesennya kuat banget ya Pak De. Ya. Ya akhirnya Aprilia yang seharusnya apa ya Pak De? Dia kan nggak diperhitungkan lah ya dalam tanda petik ya. Dan ini maksud aku message-nya seolah nih ya nggak hanya kepada apa ya, nggak hanya kepada halayak pecinta MotoGP, Ya. tapi khususnya kepada Jorge Martin, Martin nih, Pak De. iya. Bahwa Aprilia motor yang bisa mengantarnya untuk menjadi juara. Ya. Kompetitif lah motornya. Kompetitif. Dan sekarang Pak De, di tangan seorang Marco Bezzecchi Iya. yang memang ya kalau dibandingin sama Martin nih Pak De ya. Iya. Ya kan ekspektasinya Aprilia bahwa dia merekrut Martin sebagai seorang juara dunia gitu kan. Iya harusnya. Akhirnya mampu membuat Aprilia Iya. makin banyak podium. Wah betul. Dan akhirnya justru ini dijawabnya oleh Marco Bezzecchi nih Pak De. Iya. Congrats nih untuk Marco Bezzecchi nih. Mantap. Justru ya pokoknya menarik lah Pak De ya. Iya nggak nyangka sama sekali lah itu. Dan juga ini juga penuh drama nih. Setelah kemarin di mana Pak De? Yang Prancis ya. Iya. Itu drama banget. Drama Dan banget. sekarang di Silverstone ini juga drama banget. Drama lagi ya. Ditambah lagi mungkin Aragon besok akan ada drama lagi kali Pak De. Jadi kira telenovela nih Pak De. Aduh. Tapi gini Pak De, untuk di seri ya MotoGP Inggris 2025 ini Pak De. Apa sih kalau menurut Pak De yang membuat akhirnya Marco Bezzecchi mampu ya berdiri podium tertinggi? Ya sebenarnya ada unsur apa namanya? Kalau kita bilang unsur internal maupun eksternal gitu ya. Unsur eksternalnya adalah memang mereka saling membangun kepercayaan ya, antara anggota tim, manajer sama Marco Bezzecchi sendiri gitu ya. Marco Bezzecchi bilang bahwa kondisinya sampai dengan setengah balap ini dia merasa seperti terpuruk gitu ya. Tidak membuahkan hasil yang seperti diekspektasikan oleh tim Aprilia. Namun karena yang aku bilang internal itu artinya mereka saling berkomunikasi dengan baik, dengan mesra dalam konteks yang positif ya, sehingga pemikiran-pemikiran yang sederhana gitu akhirnya muncul dan membuahkan hasil gitu. Ya. Yang seperti dibilang oleh Bezzecchi, dia bilang tolong bagaimana kalau misalnya kita reset itu maksudnya setting kembali gitu ya. Di set lagi dari seperti kertas putih gitu. Sehingga tidak mengaca kepada ini bekasnya motor siapa atau settingan siapa, enggak. Dinolkan dalam konteks supaya sesuai dengan gaya mengemudinya si Bezzecchi. Nah, Bezzecchi bilang ketika press conference kemarin, ya ini sampai sekarang disinilah hasilnya. Inilah hasilnya, hasil sebuah keterbukaan dan saling berkomunikasi dengan baik. Gitu ya. Berarti balik lagi ke settingan awal di tes pramusim nih Pak De. Merujuk ke situ dan dikembangkan lagi dengan gaya ya itu maksudnya. Marco-nya sendiri nih, Betul. Bezzecchi-nya sendiri. Betul. Karena kalau kita ketahui bahwa
Aprilia juga kan ya apa ya Pak deh, walaupun dia nggak termasuk yang konsesi banget seperti Honda ataupun Yamaha gitu ya, tapi kan dia juga memiliki apa ya, kayak semacam ya hak untuk pengembangannya juga ya Pak deh. Iya betul. Jadi dari banyaknya part yang dicoba gitu, dan Bezzecchi juga merasa aduh cukup dong gitu kan. Capek banget ini. Iya. Dan gue butuh dengan ya apa ya Pak deh, intuisi gue sendiri nih. Intuisi bahwa gue cocoknya dengan part yang ini, part ini gitu kan. Ya, dan itu yang diminta oleh Bezzecchi, dan akhirnya ya inilah hasilnya. Ini hasilnya. Iya betul. Yang di sirkuit Silverstone ini Pak deh. Bahwa ada dia diuntungkan oleh mundurnya apa namanya Quartararo, tapi itu di lain masalah ya. Karena balapan kan apapun bisa terjadi. Betul. Nah ini dia pace-nya memang luar biasa gitu ya, dia memang bisa ke depan gitu. Nah hal lain yang ketika dia terpuruk itu, dia bilang bahwa aku berkumpul dengan teman-teman yang mau mendengarkan keluh kesahku apa adanya. Termasuk yang bikin senang dia itu ada salah satu kru ketika dia joget-joget menang itu. Itu ternyata kan memang gayanya begitu. Itu ternyata dia memang akrab banget dengan salah satu kru yang mengurusi truk mereka. Itu yang orangnya lucu, yang membuat dia selalu tertawa. Di saat dia sedih, dia membuat tertawa gitu. Nah dia tuh ngeledekin dia itu sebenarnya. Oke. Ya. Di luar itu juga mungkin karena apa ya Pak De? Ini nih lagi-lagi gambling nih sebenarnya Pak De ya. Karena kita lihat dari ya kondisi balap di saat itu bahwa sirkuit Silverstone ini bisa bilang selain suhunya juga nggak terlalu tinggi ya Pak De, ya paling suhu aspal hanya bermain di sekitar 30 derajat, ditambah lagi suhu udara yang cuma 16 derajat. Ini tergolong dingin untuk di balap motor ya Pak De. Dan ditambah lagi juga angin ya, tekanan angin yang tinggi lah ya Pak De. Cukup besar anginnya. Dan ini juga kan merepotkan pembalap, terutama ya kita lihat bahwa Silverstone ini karakternya ini rollingnya ya itu kenceng itu. Kebanyakan twist ya Pak De. Banyakan siken lah ya. Dan itu membutuhkan apa ya, kestabilan motor yang memang stabilitas motor. Iya, lu harus mumpuni banget nih kestabilan gitu kan. Dan ini nggak mudah gitu kan Pak De. Paket komplit lah intinya. Harus komplit. Akhirnya membuat ya pilihan ban lagi nih Pak De. Karena kalau kita lihat kemarin pilihan ban antara ya Quartararo, Bezzecchi pun terus dibandingkan dengan Marc Marquez. Ini agak-agak berbeda nih Pak De. Ya 3 pembalap terdepan ketika itu Quartararo, Bezzecchi, Zarco, ini menggunakan ban tipe soft ya depan ya. Sementara untuk di Ducati ini kebanyakan makainya medium ya betul. Nah ini akhirnya juga membuat apa ya Pak De, kesempatan dan strategi yang tepat, pilihan akhirnya membuat seorang Marco Bezzecchi juga akhirnya menjadi juara nih Pak De. Iya betul. Dan kalau melihat hal itu Pak De, ini agak sedikit apa ya Pak De, agak sedikit melenceng sedikit untuk Quartararo-nya nih Pak De. Iya. Ini ada apa nih dengan Quartararo nih Pak De? Ya sebenarnya kan apa ya, kalau misalnya di luar, kalau kita bisa soal ban kan memang ada 3 yang terbukti memang depan gitu ya, dengan ban soft itu ya. Tapi apa namanya, progresnya motornya Quartararo ini itu memang luar biasa. Sejak pertengahan ya. Paling gampang nih mulai dari Jerez ya Pak. Iyalah, itu yang Jerez, ketika Limang itu sudah mulai luar biasa gitu. Sebenarnya ketika mereka mencoba mesin V4 yang untuk antisipasi ke depan, itu sebenarnya Quartararo ini mencoba sasis baru. Gitu ya. Sasis baru, lengan ion baru dengan mesin yang sudah di-upgrade. Nah ini paketnya sekarang nih. Ini komplitnya sekarang nih Pak De? Komplitnya sekarang. Jadi sebenarnya ini terus terang ada selentingan bahwa sebenarnya mereka sudah bisa nge-fight sejak Jerez kemarin. Cuman dilema buat tim Yamaha, kan dia masih konsesi D ya. Kalau dia dari Jerez sudah digas terus, sebelum menuntaskan apa yang menjadi hak mereka untuk sebelum mencapai peak performance-nya itu motor lah gitu Pak ya.
itu mereka akan nahan akan nahan jangan juara dulu, kira-kira begitu. Ini secara sederhananya. Meskipun dia terbukti membukukan waktu yang sangat cepat untuk pole position 3 kali ya. Nah, yang terakhir ini memang khususnya ketika paket sasis baru, ini baru segala macam, itu paketnya sekarang ini luar biasa, ya pas gitu ya. Kemudian tapi masih tetap Quartararo merasa bahwa ini saya ini masih hebat ketika time attack, ya. Jadi belum bisa kalau nge-fight bareng-bareng dengan yang lain, itu stabilitas motornya belum hebat banget. Ini yang di Lemang ya. Terakhir kemarin begitu paketnya tuh komplit, gaspol nih, gitu. Jadi speednya sudah naik dari upgrading mesinnya itu, kemudian stabilitasnya itu dari sasis yang baru, kemudian getaran roda belakang yang diantisipasi dengan lengan ayun baru itu sudah terbukti berhasil. Oke, ya. Jadi ya, tapi sangat disayangkan ya Pak De, bahwa ya di restart race ini dia harus mengalami apa ya Pak De? Masalah teknis. Sial ya Pak De. Apes ya Pak De. Apes itu. Bahwa right head device yang apa ya, yang istilahnya nggak balik lagi, nggak bekerja nggak bekerja sempurna, akhirnya menggagalkan ya peluang Quartararo untuk menjadi juara. Kesel banget itu Pak De. Iyalah, sekarang bayangkan ya, dia dan tim Yamaha ini kan ingin membuktikan bahwa this is the real Yamaha gitu kan ya, untuk yang di Silverstone. Dia pol-polan itu bisa jaraknya itu bisa 5 detik loh. Dalam kondisi kayak gitu 5 detik itu luar biasa bukan? Iya. Nah, ketika dia habis-habisan seperti itu membuktikan bahwa ini motor Yamaha udah kompetitif banget. Dan dia juga pengen membuktikan bahwa saya memang menjadi pembalap yang luar biasa gitu. Tapi yang namanya right head device itu kan dia akan bekerja itu artinya ketika dia ambles gitu ya. Itu fungsinya banyak banget. Nah, ketika dia ambles begitu, ada gangguan device-nya itu, alatnya itu nggak berfungsi, ambles terus, ya nggak bisa ya. Susah Pak De. Apalagi bisa. Di track seperti Silverstone yang ini, tadi twist pada yang banyak siken, dan di sektor 1, sektor 2, waduh, selesai ini Pak De. Kalau nggak memang ya secara akhir kan mempengaruhi geometri ya Pak De. Ketika right head device ini nggak bekerja atau tetap turun, ya masa jadi nungging, jadi kayak mendongak ya Pak De. Lihat bulan itu. Jadi seolah-olah ya lu balapnya pakai chopper nih Pak De. Seolah-olah kan balap begitu chopper. Iya, nggak bisa. Bukan yang begini Pak De. Iya betul. Jadi ya nggak menjadi apa ya? Ya karena ketika alat itu dioperasikan atau di-on-kan itu ketika dia ambles itu hanya untuk kesempatan khusus kan ya. Keluar dari tikungan pendek kemudian untuk akselerasi yang lebih cepat itu diamblesin. Setelah lurus dinaikin lagi. Dan kalau kita balik lagi ke Bezzecchi nih Pak De. Jadi kalau untuk Quartararo memang ya ini lagi-lagi apesnya dia nih ya Pak De. Diruat lah mestinya. Mesti diruat ya. Diruat. Pakai kembang 7 rupa gitu ya. Nanti kalau pas di Indonesia di Mandalika lah nanti kita omongin. Iya. Jadi kalau ngelihat ya pertarungan sebenarnya kan ini sebenarnya bukan beruntung Bezzecchi ini. Tapi memang kalau kita melihat antara Bezzecchi dengan Quartararo dari sisi ya catatan base lap-nya nih Pak De ya. Ini base lap antara Quartararo dengan Bezzecchi itu mirip Pak De. Tipis ya. Mirip, sama-sama berhasil mencetak 1 menit 59. Dan sayang Bezzecchi harus memulai balapnya dari grid posisi ke-10. Baris keempat. Ya, jadi row keempat, grid 10. Jadi kalau ya tadi Pak De bilang bahwa Bezzecchi punya kesempatan untuk sisi time attack lebih bagus gitu kan di start terdepan, mungkin dari awal udah fight Pak De. Jadi ya justru menjadi lebih menarik kan Pak De. Ketika ya Quartararo fight dengan Marquez dengan Bezzecchi, wah ini menjadi menarik karena kalau dari sisi
time base lapnya, wah itu mirip ya, banget. 2.00 tipis. Terus ada juga satu waktu bermain di 1.59 gitu kan. Iya. Jadi memang ya kalau saya ngerasanya bahwa Bezzecchi sudah menemukan ya irama yang benar ya. Iya, respect yang bagus lah bersama Aprilia. Iya. Tapi nggak tahu ya, ini untuk di sirkuit Silverstone nih. Iya, betul. Kita kalau untuk di Aragon mudah-mudahan performa juga masih ya kurang lebih sama seperti gitu, ini, biar tambah seru lagi nih Pak De. Ya nggak hanya itu aja lah ya, gitu ya, baris depannya itu. Itu. Nah Pak De, kalau kita bicara tentang ya posisi kedua nih, Zarco Pak De. Ini setelah kemarin di Lemang menang, akhirnya dia kembali back to back podium lagi, juara kedua di ya Silverstone. Ya, dia kemarin sih kalau ngelihat dari yang diungkapkan dia memang dia merasa sebenarnya nggak expect bisa sampai segitu ke depannya gitu ya, karena dia ngerasa kok ini empasan angin dari kiri kanan itu gede banget gitu, makanya dia merasa aku akan coba menjauh dulu. Jadi front runner itu 1 sampai 6 dia sengaja akan di belakang itu sebenarnya. Tapi ketika dia merasa tiba-tiba kok pace gue bisa cepet ya gitu. Dia bisa ngelihat Bezzecchi itu bisa ngelihat gitu. Ya dia diteruskan akhirnya gitu. Gaspol lagi Pak. Gaspol lagi. Jadi sehingga dia sedikit spekulasi untuk ini nggak masalah nih, angin nggak masalah nih gitu. Dia yakinkan itu dan dia bisa ke depan. Dan kalau aku berpikir begini Pak De. Ini seolah-olah Honda sudah berhasil ya membuat jarak yang tadinya sekebon, sekarang menjadi setiang nih. Dengan Ducati gitu. Tiang listrik apa tiang telepon? Tiang listrik apa tiang telepon? Sama Pak De. Sama ya. Sama aja. Kalau sekebon kan jauh nih Pak De, bisa sekilo gitu kan, 500 meter gitu kan. Nah kalau tiang listrik kan paling berapa nih Pak De? Nggak nyampe 100 meter Pak De. Jadi jaraknya itu cuma ya kalau menurut aku sih udah nggak terlalu jauh. Dan waktu di sesi jumpa pers nih Pak De. Itu Zarco tuh mengungkapkan bahwa kalau saya nggak menang di Prancis kemarin, mungkin saya berpikir bahwa jarak saya masih gapnya terlalu jauh dengan Ducati. Tapi setelah kemenangan saya kemarin di Prancis, justru saya melihatnya, oh ternyata tidak sejauh itu. Dan ini akhirnya terbukti nih bahwa pengembangan dan riset yang dilakukan oleh ya tim LCR, terus juga untuk HRC-nya sendiri, ya cukup membuahkan hasil nih Pak De. Iya betul. Terutama karena beberapa pembalap mereka kan mampu finish ya di 10 besar nih Pak De. Iya betul. Joan Mir finish ke 10, Luca Marini di bawahnya sih. Awalnya memang di awal-awal sempat ke depan dia. Sempat fight di depan. Cuma karena Joan Mir berpikir di 3 lap terakhir dia udah nggak punya grip yang bagus di ban belakang, akhirnya ya udah kesusul aja. Ya seperti itu sih. Jadi ya untuk dari sisi Honda sendiri nih memang ya sudah ada peningkatan banget ya, udah cukup besar ya Pak De. Iya. Dan kemenangan di Lemang kemarin kan memang membuat bangga seluruh tim, membesarkan hati Zarco gitu-gitu. Iya. Dan termasuk juga ya baik itu Luca Marini, Joan Mir gitu kan. Ya tinggal apa ya Pak De, kalau aku ngeliatnya dari sisi pembalap sih ya Joan Mir kurang juara dunia juga di tahun Covid, dan nggak mungkin juga seorang Alberto Puig berani merekrut Joan Mir dan berani merekrut Luca Marini untuk menjadi pembalap di tim pabrikan kalau nggak ada kemampuan yang lebih bagus gitu kan Pak De. Iya betul. Dan akhirnya ya kita akan mungkin melihat beberapa seri ke depan apakah performa yang ditunjukkan oleh Honda bersama Joan Zarco, Joan Mir, dan ini apakah konsisten apa enggak nih Pak? Iya betul. Menjadi menarik nih Pak. Dan yang nggak kalah seru nih Pak. Kalau kita berbicara tentang Ducati ya Pak. Ducati itu sendiri Pak. Bahwa ini kelihatan banget nih di Silverstone, Ducati kesulitan banget nih. Iya betul. Ini ada apa nih Pak? Terutama ya kalau kita bicara seorang Marquez dulu deh Pak. Ya memang dia bersama dengan Ducati
akhirnya mampu untuk di podium ketiga. Ya, kalau banyak seliweran berita yang ketika Marquez jatuh gitu ya, kemudian tabrakannya Morbidelli gitu yang membuat apalah gitu, oli tercecer segala macam, kemudian red flag gitu. Ya. Itu ada selentingannya kan, ini kok kayak memberi perlakuan khusus sama kakak Brady itu ya, kakak Brady yang juara 1-2 klasemen sementara kan. Ya. Karena dengan begitu yang di restart itu semua pembalap yang bahkan dia terjatuh itu masih bisa main lagi gitu Pak. Ya, gitu. sebelum 3 lap gitu ya, sebelum 3 lap kemudian kalau jatuh dianggap red flag, kemudian dianggap start lagi gitu, balapan baru. Sehingga Morbidelli ikut, Alex ikut lagi, kemudian Marquez juga ikut lagi. Nah, ini menjadi sedikit pertanyaan memang sebenarnya. Yang kita diskusikan itu kan ketika Alex sama Morbidelli ada tumpahan oli di Morbidelli di aspal, kemudian kan masih muter satu lagi tuh, gitu kan? Satu lap lagi. Dan Marquez lewat itu juga nggak kelontang juga di situ kan? Nah, kenapa di red flag gitu? Ini yang menjadi pertanyaan itu nih, Kak. Nah, kalau negatifnya seperti itu, zone-nya kayak gitu, tapi sebenarnya ada penjelasan yang ini race directornya yang agak terlambat memberitakan kepada seluruh peserta atau di lingkungan itu bahwa red flag. Harusnya ketika Marshall ngasih tahu dia langsung red flag, tapi agak terlambat sehingga muncul isu itu ya. Meskipun ya everybody nggak apa-apa lah, udah pokoknya start lagi gitu. Nah, Ducati memang cukup kesulitan kemarin itu. Kesulitan kemarin pertama kali yang timnya Alex ya, itu dia baru start kemudian mau nikung. Kalau misalnya diamatin beneran videonya kita ulang-ulang terus juga kayaknya kok dari sisi kiri belok kanan langsung ban depan hilang gitu. Ya besar kemungkinan memang ban depannya memang belum panas banget gitu ya. Belum mencapai titik optimal kerjanya ya Pak De. Apalagi saat start itu kan lagi pol-polnya ya. Sehingga memang area depan motor itu sedikit terangkat gitu ya. Sedikit terangkat, bannya belum panas, sudah dinikung sedemikian rupa ya pasti lewat pasti. Itu yang dari Alex, sisinya Alex. Kalau yang dari Marquez itu juga ini mestinya Marquez sama Bagnaia ini masalahnya juga hampir sama nih Kak. Feeling pada roda depan itu masih ada problem nih kayaknya sekarang gitu ya. Khususnya roda depan nih, karena Marquez juga tiba-tiba depannya hilang. Ya gitu itu kan? Sebenarnya dari hari apa ya Pak De? Ini kalau kita bilang roda depan ini kan front end lah. Ya, front end. Front end ini menjadi concernnya seorang Pecco Bagnaia terhadap motor Ducati yang memang bisa dibilang pengembangannya juga kan berdasarkan masukan dia juga ya Pak De. Walaupun mereka punya test rider sendiri dan ketika itu udah dikembangkan di test rider oleh si test rider untuk pengembangan, ditambah lagi saran dari si Marquez dan saran dari Pecco gitu kan. Ya tapi kalau aku ngeliatnya kekhawatiran Bagnaia ini seolah muncul banget nih di Silverstone ini gitu Pak De. Betul. Marquez di hari Jumat juga sempat kehilangan front end dan Pecco di sesi balap juga akhirnya main race ya Pak De. Ini tiba-tiba depannya hilang depannya. Sama halnya seperti Marquez di yang sebelum restart race lah. Yang pertama. Start pertama. Itu dia tiba-tiba kehilangan roda depan gitu kan. Nah ini nih ini pesan, kalau aku bilang sih ini menjadi pesan kuat nih Pak De. Untuk Ducati bahwa ketika motornya memakai ban yang istilahnya sedikit komponen lebih keras lah Pak De, medium lah gitu ya, di sirkuit yang seharusnya ketika kita pakai soft gitu masih oke. Sementara dia pakai podium dan akhirnya performanya nggak baik, ini kan message kuat bahwa ada yang salah dengan di motor nih.
Kan seperti itu ya Pak De? Ya betul, kayak yang di, sorry tak potong sebentar, kayak yang di hari Sabtu itu kan Bagnaia mengeluh banget gitu. Ya. Soal motornya ini mengeluh banget karena ini totally pakai yang GP24 ya. sekarang ini. Marquez sama Alex juga pakai GP24 gitu ya. Kemudian yang dipakai Bagnaia itu mengeluh bahwa motornya tuh nggak mau belok menurut versi dia. Ya. Terutama dari sektor belakang. Dia bilang ini saya setengah mati, berusaha mati-matian untuk nikung itu mati-matian. Saya pertahankan sampai napas penghabisan lah, maksudnya sampai finish gitu ya. Dia merasa bahwa ban belakangnya membuat dia tidak bisa belok. Bukan bannya habis kayak dugaan orang-orang, enggak. Ini motornya nggak mau belok, gitu. Ya ibaratnya untuk membelokkan motor dia harus memakai gaya yang berbeda nih Pak. Ya betul. Dan itu mengakibatkan ban belakangnya cepat habis gitu. Ya. Mungkin ya Pak De, dia kalau dulu kan zamannya Pak De, ada seorang Gary McCoy. Ya. Yang pakai teknik rear wheel sliding ya Pak De. Ya, rear wheel steering ya. Rear wheel steering. Untuk belok dia geser memang belakang. Ya, rear wheel steering. Dan mungkin ini yang dilakukan oleh Bagnaia di sesi sprint race gitu Pak De. Oke. Ya. Dan akhirnya ya mau nggak mau kan ban belakang jadi cepat habis ya Pak De. Tapi ketika di main race ya kan tiba-tiba langsung depan hilangan gitu kan. Ini lagi-lagi menjadi faktor jangan-jangan justru Bagnaia yang mesti ruwet ya Pak De. Ya, itu bukan nggak cuma warna-warna gitu Pak De. Ya sebenarnya kan kayak Marc Marquez juga ketika dimintain pendapat gimana motormu ada masalah gitu. Ya dia bilang setiap motor, setiap race itu pasti ada masalah. Ya. Nah tinggal bagaimana kita menyikapi masalah itu gitu ya. Apakah akan spekulasi belok dengan limit yang pas gitu ya. Kemiringannya maksimal banget, dikit lagi jatuh ya jangan sampai jatuh gitu. Kemiringannya diperhitungkan dengan feeling yang kuat. Nah, kalau misalnya si Marquez bilang, lu ini ngomong sama Bagnaia ini, lu sudah ngetes demikian banyak area yang dites gitu ya, ada depan, ada belakang, ada macam-macam. Kemudian setup segala macam sudah lu lakukan, masih ada masalah. Berarti masalah itu ada di diri kamu, dia bilang gitu. Pertemanan ya. Ya. Ya sebagai seorang rekan setim lah. Ya gitu. Nah, masukan dari seorang rekan setim. Nah, tapi terus memang Bagnaia bilang, iya ini masalahnya masih ada di gue nih. Saya tidak mau menyalahkan motornya, tidak mau menyalahkan timnya, karena tim juga melakukan semua yang terbaik secara maksimal. Saya juga membalap secara maksimal, hasilnya masih belum memuaskan. Ya. Terus ketika dia bilang, ya kalau Marquez sih dikasih traktor juga kenceng, bercandanya gitu. Itu menandakan sebenarnya bahwa Marquez memang hebat untuk menyiasati motor yang kurang optimal. Gitu. Ya, karena kalau tadi Pak De bilang untuk mensiasati motor, ya, ini kan kita bilang bahwa ya ini gambling soal ban juga nih di yang Silverstone kan. Marc Marquez pun ya sebenarnya kalau kita bicara dengan range Pak De, suhu aspal di 30 derajat memang masih memungkinkan untuk memakai ban soft gitu kan. Marquez pun sebenarnya bisa pakai ban soft, tapi dia mempertimbangkan bahwa dengan motor Ducati yang seperti ini dan juga dengan gaya balapnya dia yang memang agresif, ketika dia pakai ban soft, ini belum tentu awet sampai selesai main race. Dia takutnya seperti itu kan Pak De. Khawatir nggak sampai terakhir ya. Makanya akhirnya dia pakai medium kan. Dia pakai medium dan ya istilahnya agar titik optimal kinerja bannya ya bisa cepat lebih dapat. Dia lebih banyak nguntit kan sebelumnya Pak De. Banyak nguntit dan ketika coba dia merasa udah lebih pede bahwa oke nih ban udah bekerja gitu kan. Akhirnya dia lepas kan Pak De. Iya betul. Jadi ya memang balik lagi akhirnya kepada gaya balap yang bisa disesuaikan ya Pak De. Tapi lagi-lagi kalau menurut saya ya memang ini ada pesan kuat juga lah buat Ducati bahwa akhirnya ya motor mereka nggak bisa berjaya nih di semua sirkuit.
apalagi di sirkuit Silverstone seperti ini gitu kan. Bahaya, yang lain-lain udah mulai progresnya kenceng. Itu dia. Dan kalau ada masalah terus ya susah. Dan akhirnya ya di MotoGP Silverstone ini bahwa seorang Marco Bezzecchi yang akhirnya dia menyesuaikan gaya balap dia, bahwa gue bawa motor harus lebih halus karena ban depan gue soft, dan begitu juga Quartararo Pak De. Dia bisa membaca bahwa kapan gue bisa di titik mana gue bisa ngegas, di titik mana gue tetap harus bermain halus. Ya, betul. Tapi kalau untuk Quartararo lagi-lagi mesti di luar karena apes lagi-lagi dia Pak De. Aduh. Gitu. Ini soalnya gini, ada satu keyakinan gitu ya. Ini sirkuit Silverstone ini dari tahun 2013 sampai kemarin juaranya itu nggak pernah sama nih, Kak. Selalu berbeda ya Pak. Selalu berbeda. Makanya ada suratan di situ, Quartararo itu sudah pernah juara tahun 2021 di situ. Jadi nggak mungkin nggak bisa lagi Pak ya. Nggak bisa lagi. Bagnaia juga ya? Iya, nggak bisa. Marquez juga udah pernah, Valentino Rossi udah, kemudian siapa lagi nih? Bagnaia udah, Alex Espargaro udah, Enea Bastianini, sekarang Marco Bezzecchi. Ini khayal, tapi kalau ini khayal. Berarti untuk tahun depan ada kemungkinan Ayo Ogura, Somkia Chandra. Iya, Sarko. Tapi udah tua ya dia ya. 34. Aduh. Iya. Lucu ini. Kenyataan yang Silverstone ini memang mau percaya apa enggak, tapi Inggris kan memang superstitious gitu ya. Sirkuitnya unik, mistis gitu kan. Dan juga ya ini juga unik nih Pak De. Iya, betul nih. Aduh. Cocok logi nih Pak De. Cocok logi. Oke Pak De. Oke. Jadi itulah ya sedikit review untuk di MotoGP Inggris 2025 yang akhirnya berhasil dimenangkan oleh seorang Marco Bezzecchi dengan gaya rambut yang mulet. Iya, dia buka topinya. Mulet loh rambutnya. Gila. Jadi kayak apa kalau di Amerika tuh redneck ya Pak De? Iya. Waduh. Ngeri. Oke Pak De. Oke. Nah teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen di YouTube motorsport.id. Oke. Untuk di MotoGP Inggris 2025 ini, saya Kak Budiansyah. Saya Yoni. Salam sehat. See you Motor Boys. See you.